Nextnya kita ada Mas Kris. Silakan Mas Kris, bisa open mic, bisa langsung ditanyakan pertanyaannya. Terima kasih Pak Yusito. Halo, salam kenal Mbak Usul. Salam kenal. Saya Kris Longdong, saya di Manado sekarang. Saya CEO dan founder dari Waus Energi. Kami itu mengubah sampah plastik dan minyak goreng bekas menjadi bahan bakar energi terbarukan. Jadi sejenis untuk bahan bakar kompor awalnya sih tahun lalu kami dapat funding dari Netco Foundation. Malahan kami bisa membuat 4 tipe di mana dapat bahan bakar sejenis solar, bensin, minyak tanah, dan gas. Nah, produk yang saya bahas ini sekarang ini sangat dibutuhkan di dunia lah pada prinsipnya. Nah, saya beberapa bulan terakhir ini banyak sekali penawaran sebenarnya. Cuman saya jujur ini saya belum pernah mengalami posisi seperti sekarang ini gitu. Maksudnya dikasih penawaran rata-rata sih kalau saya lihat dari presentasi tadi sejenis angel investor. Jadi biasa perorangan gitu. Biasanya sih untuk memenuhi kebutuhan solar mereka, misalnya solar, karena saya ngomong ini solar entah mereka buat untuk mesin, tapi ternyata solar yang mereka cari adalah solar untuk boiler, untuk burner. Jadi di sini ada sekitar 8 pabrik ikan. Satu pabrik ikan itu ada sekitar 50 ton per bulan kebutuhannya. Nah, artinya gini, setiap daerah kan pasti butuh bahan bakar kami. Nah, kalau angel investor misalnya dari angin, atau misalnya apakah ketika kami misalnya contoh dapat funding dari salah satu angel investor dari angin, apakah itu artinya keseluruhan area itu akan dimiliki juga oleh si angel investor yang memberikan pendanaan? Atau kami punya dua cara. Cara yang kedua itu sekarang kami lagi open order bahasanya. Jadi kami akan starting untuk produksi massal pada Maret April tahun depan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini artinya kan ada multi pendana, artinya sebenarnya pendana ini bukan investor juga sih, mereka itu customer kami yang mereka DP duluan sama kami, yang misalnya mereka butuh satu ton per hari gitu. Jadi kita buatin mesinnya, tapi karena bahan bakar kami ini kan belum punya izin secara resmi. Kelemahan kami di situ, karena bahan bakar saya ini disebut sebagai biosintetik. Jadi saya akui di situ kelemahannya, karena orang masih berasumsi bahwa plastik, karena kan dari plastik minyak goreng bekas. Nah itu kalau misalnya dengan angin, kira-kira kebutuhan kami untuk legalitas dan segala macam dari apa yang kami butuhkan, apakah juga akan tersedia? Atau kalau seperti sekarang kan, kalau misalnya investor yang perorangan kan, berarti mereka kasih duit, ya mereka nggak peduli sih, yang penting kita supply bahan bakar kebutuhan mereka, ya udah mereka bayar gitu, apakah berizin atau tidak. Apalagi sekarang kan sudah mereka butuh. Itu sih pertanyaan saya. Oke. Tunggu ya, aku coba memetakan. Berarti yang tadi sudah memberi itu jatuhnya lebih ke order ya, Mas, instead of investor ya? Iya, benar. Iya. Yeah. Sebenarnya gini, kalau bicara tentang angel investor, gini dulu, sorry. Model pendanaan itu kan ada beberapa ya. Dia nggak cuma equity, tapi dia juga ada dana hibah, dia ada pinjaman. Nah, yang tadi aku maksud mengenal investor dulu, juga termasuk mengenal stage dari startup-nya dan mengenal apa sih tujuan dari fundraising ini gitu. Kalau misalnya memang stage-nya belum se-advance itu, berarti yang dicari bisa dana hibah dulu, karena kan dana hibah itu misalnya dari foundation tadi gitu ya, nggak ada expected financial return segini yang diharapkan. Beda lagi kalau pinjaman pasti punya bunga. Nah, kalau angel investor itu biasanya dia pakai equity, saham. Nah, tapi kalau dibilang semuanya akan dimiliki, itu enggak. Biasanya angel investor itu di bawah 10% yang dia ambil. Itu akan tergantung dari kesepakatannya ya. Cuma biasanya dia di bawah 10%, jadi 3-5%, tergantung startupnya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah mau fundraising dan memang berusaha untuk nge-reach ke angel investor, yang perlu dipikirkan lagi adalah apakah startup foundernya memang mau mengizinkan ada involvement, ada keterlibatan dari
angel investor tersebut gitu. Karena ketika mereka sudah mempunyai saham, pasti mereka mengharapkan mereka bisa terlibat dalam situ walaupun memang nggak sepenuhnya. Nah, ketika memang belum mau keterlibatan itu, menurut saya nggak usah buru-buru cari angel investor, bisa cari pendanaan dalam bentuk-bentuk lain. Apakah memang sudah rela gitu ya untuk let go of the ownership walaupun memang nggak sebanyak itu, cuma di bawah 10%. Nah, kayak gitu sih Mas, menurutku yang perlu direnungkan dulu lah ya gitu. Ditambah juga kalau bicara tentang cari investor itu memang harus cocok-cocokan banget gitu. Jadi ketika ada yang datang itu coba dinilai lagi apakah memang investor itu cocok, karena memang setelah ada angel investor masuk gitu ya, itu ya mereka akan bekerja bareng sama kalian let's say 5-10 tahun ke depan gitu. Jadi harus cocok-cocokan banget, kayak cari jodoh jatuhnya gitu. Karena abis itu ya memang harus dijalanin bareng-bareng. Itu kalau angel investor. Dan kalau angel investor itu biasanya dia tertarik sama startup yang dia mau fundraising menuju ke stage berikutnya. Jadi kalau fundraising itu kan ada pre-seed, ada seed, ada pre-series A, series B, dan seterusnya ya. Nah, angel investor itu biasa keuntungan yang mereka dapatkan adalah dengan menjual saham mereka ke investor lain ketika valuation-nya udah bertambah gitu. Jadi bukan dividen. Yang didapatkan adalah keuntungan ketika menjual saham mereka itu. Nah, itu berarti pengaruh lagi apakah startupnya memang sudah dalam stage itu, sudah dalam stage habis itu mau fundraising, tahun depan mau fundraising berapa, naik lagi, tahun depannya naik lagi kayak gitu. Harus udah ada plan-plan kayak gitu untuk angel investor, karena itu dia akan menarik juga. Oke, berarti pas saya exit di stage berikutnya saya bisa jual dengan lebih tinggi itu. Itu untuk angel investor gitu. Nah, tapi tadi juga ada pertanyaan yang tentang legalitas ya. Kalau masalah legalitas gini, jadi sebenarnya Angin itu bantu supportnya untuk startup itu adalah connection. Jadi mengenalkan si startup itu ke investor. Jadi kalau sampai bantu ke legalitas itu bukan di service-nya Angin. Beda kalau misalnya Angin Advisory, tadi yang arm yang satu lagi, yang memang di bidang consulting, kalau misalnya mereka sedang bikin programnya itu kan ada juga acceleration dan incubation, nah itu bisa ada service-service di situ. Tapi itu balik lagi, Angin Advisory itu kerjanya project based, jadi tergantung project yang lagi kita jalanin. Gitu. Udah cukup jelas belum kira-kira? Apa namanya? Jadi terima kasih, saya sudah dapat jawaban yang akhirnya menguatkan saya untuk memutuskan. Jadi beberapa investor saya tolak. Ada beberapa karena sebenarnya saya butuh strategik investornya. Jadi jangan saya cuma dikasih duit terus disuruh riset di masa baru nanti mereka cuma terima duitnya. Nah, ini yang makanya saya pikir kalau cuma begitu ya udah mendingan saya open order sama si pabrik ikannya berapa ton misalnya dari 1 ton per hari misalnya, oke, berapa ratus liter itu ngambilnya sama kita, karena kan kita belum bisa secara komersil jualnya. Jadi sekarang itu saya lagi benar-benar jalan demo. Jadi kalau konteksnya mereka mau pakai untuk boiler burner ya, untuk bisa bayangin pabrik tuna gede itu boiler mereka kan pakai sejenis solar gitu. Nah, bahan bakar kami bisa untuk itu. Nah, artinya kan konteksnya baru di Manado, Sulawesi Utara, baru beberapa kota lain juga. Artinya kan investornya bisa dari multi area. Bukan cuma di sini aja, itu saya bilang tadi. Makanya mungkin sejenis franchise ya. Sebenarnya tadi saya dapat statement yang akhirnya saya memutuskan untuk merubah model bisnisnya, di mana daripada kalau kita cuma fokus pada satu angel atau ada beberapa yang memang datang itu memang mungkin kamu butuh Chris kamu supply untuk tambang, Chris kamu supply untuk ini gini. Cuman dari hati yang paling dalam saya kayak nggak rela gitu, kayak diperintah untuk saya pingin masih tetap bebas aja. Akhirnya ada teman saya yang punya pabrik tuna, dia bilang, Chris saya ini butuh 50 ton lo per bulan gitu, kamu bisa supply untuk boiler kita nggak? Kita kasih sampel produk, mereka tes, bisa loh ternyata ya memang bisa, karena memang bisa kebakar, kalau cuma bisa kebakar doang itu mah bisa gitu. Jadi gimana order kayak perjanjian order baru disuplai tapi mereka DP sama kita gitu. Nah, untuk duit DP itu sebenarnya sih kalau mau jujur sudah cukup untuk bikin mesinnya. Ya. Untuk kayak gitu, makanya tapi kalau untuk kecepatan kayaknya sih tetap butuh investor deh untuk
akselerasi ya untuk misalnya kecepatan buka lagi di Kalimantan atau di Bali atau di mana saja gitu. Dan mungkin someday kita akan meet up dengan Angel dengan Angin. Mungkin saya beberapa kali mau ikut programnya Angin, cuman belum jodoh di mana, di umur. Angin ini terlalu ini deh, nggak bercanda. Bagaimana batas maksimumnya 35 tahun? Saya udah 41. Iya, kita bisa memang menyesuaikan ini klien juga kan Mas, jadi dari klien dan requirement Iya. ada. Cuma maksud saya gini, kami ini kan produk riset, peneliti itu nggak dibatasi umur loh. Betul. Jadi saya ada beberapa kompetisi yang nggak bisa ikut kalau Nexus. Saya masuk karena Nexus itu netral, nggak batasin umur. Jadi kalau ada termasuk Angin yang barusan yang dengan yang Jepang yang gitu, pas Iya. saya buka langsung 35, lah langsung satu. Berarti Jadi, ya mungkin bisa lain disampaikan kali. ke Ursula ya next time usulannya Mas Kris terhadap Iya. batasan umur. Nanti kita jadi feedback deh Mas. Maksudnya umur itu hanya angka loh. Orang yang riset, maksudnya IP itu bisa muncul dari mana aja kan kayak Iya. kita walaupun ini kan tetap, maksudnya jangan batasi gitu suatu teknologi. Ntar ada emak-emak yang temukan apa gitu terus dibatasin kan, kasihan. Kapan? Makanya kenapa saya Wow Energy itu jarang ikut kompetisi karena kalah di umur. Karena biasanya Berarti bisa buat pas double gini 35, ya ampun, emang inovator cuma umur 35 gitu. Itu aja sih, terima kasih Mbak Yes, Ursula, saya thank udah you, dapat thank you. jawabannya. Thank you ya, maaf ya, terima kasih. yes, thank you Mas Kris. Oke. Selanjutnya kita ada Mbak Heni udah resign juga. Silakan boleh buka mic-nya. Bisa ditanyakan. Selamat sore Mbak Ursula, teman-teman Nexus juga. Saya cuma ngomongin legalitas lagi nih. Jadi, oh ya tuh, kalau yang tadi umur saya setuju tuh, dimundurin lah. Saya udah pasti nggak lolos itu kalau 35. Siap, nanti jadi. Siapa tuh bisa diusulin. Terima kasih Bang Kris. Waduh, itu idenya bagus banget. Jadi syarat legalitas apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan investasi? Misalnya startup saya ingin mengajukan proposal investasi untuk sebuah fasilitas atau pabrik pemrosesan sampah menjadi produk akhir. Sampah kota ya, sampah rumah tangga, ya, municipal solid waste lah. Saya tuh pernah bertemu calon investor dan saya ditanya soal apakah sudah punya izin untuk mendirikan pabrik tersebut dan apakah saya sudah punya bukti bahwa barang ini bagus gitu. Barang ini bagus, artinya si pabrik ini bakal bagus gitu. Ya tentu saja saya belum punya izin untuk mendirikan pabrik tersebut gitu ya. Untuk itulah saya mencari investor gitu. Karena izin untuk mendirikan pabrik, apalagi kalau itu pabrik misalnya itu adalah sebuah waste processing plant gitu, itu kan dia pasti butuh tanah yang luas, minimal 5.000 meter, atau untuk yang skala 10 ton sampah itu minimal 2.000 meter, dan dia pasti butuh banyak biaya, termasuk untuk perizinannya, atau izin gangguan, dan sebagainya gitu. Ada nggak ya investor yang mau sampai menginvest di tahap yang sampai seawal itu gitu? Kalau untuk legalitas perusahaan saya sudah ada gitu kan, saya ada sampai NIB juga. Tapi kan ini adalah perusahaan ya, artinya company. Kalau yang mau didirikan ini adalah pabrik lah gitu ya, beda lah gitu. Maksudnya apa ya syarat legalitasnya gitu untuk mengajukan proposal investasi itu gitu kan? Karena saya nggak mungkin kalau untuk mengajukan dengan ya saya sudah punya modal ini, saya sudah punya modal izin mendirikan pabrik dan bla bla bla. Justru itu yang mahalnya kan sebetulnya, yang besarnya gitu kan. Itu aja sih Mbak Ursula yang saya bertanya. Oke. Sip Mbak, thank you pertanyaannya. Kalau memang bicara tentang syarat legalitas, pasti akan tergantung banget sama industrinya gitu ya. Saya nggak bisa bilang apa aja karena ya memang balik lagi ke industrinya, dan mungkin Mbak lebih mengerti kalau industri ini wajibnya A, B, C gitu ya. Cuma kalau misalnya dibilang tentang climate tech itu gimana ya, aku nggak bisa pungkiri bahwa ini adalah satu industri yang menarik buat investor, tapi tadi ada barrier, ada hambatan-hambatan yang membuat investor menjadi step back gitu. Karena tadi dia itu heavy capital yang dibutuhkannya besar.
harus bikin pabrik, harus butuh izin lahan dan lain-lain. Jadi ya aku nggak bisa pungkiri bahwa itu salah satu faktor yang mungkin memberatkan investor. Cuma kalau syarat apa aja untuk invest, maksudnya syarat yang menarik buat investor tentu sampai di MVP, ada mock-up yang sudah bisa dijual, itu at least bisa membantu untuk investor untuk percaya gitu ya. Ada tangible, ada benda yang bisa kelihatan, bisa dipegang gitu ya, untuk meyakinkan mereka. Cuma kalau memang misalnya butuh pendanaan di early banget itu, ya walaupun ada batasan tadi, aku nggak bisa bilang nggak mungkin gitu, nggak mungkin ada angel investor yang tertarik. Itu balik lagi gimana kita mencari angel investor dengan concern yang sama, dengan nilai-nilai yang sama yang Mbak perjuangkan gitu. Karena disitulah bisa meyakinkan bahwa solusi yang saya hasilkan ini menyelesaikan masalah yang sama dengan concern Anda, kayak gitu. Cuma ya mungkin kalau memang lebih butuh yang apa ya, yang kalau tadi kan angel investor harus mencari ya yang mana nih kira-kira yang sesuai sama value atau concern yang saya perjuangkan gitu. Ya mungkin aku mau balik lagi ke coba aja cari program-program yang memang se-early itu, dalam arti memang saya masih butuh izin, saya udah punya ide, saya udah punya mock-up tapi saya belum dapat izin gini. Itu seperti social siap, kalau pernah tahu Social Innovation Acceleration Program. Nah itu mereka juga menurut saya cukup dedikatif dalam mendampingi startup. Mereka memang secara khusus melabeli startup yang social enterprise yang punya dampak. Nah itu mereka memang cukup dedikatif dalam arti apa yang dibutuhkan sama startup itu yang berusaha mereka provide gitu. Jadi program-programnya itu coba cari program yang enggak one solution for all, enggak disamaratakan, tapi ada nih program-program kayak kemarin Angin juga bikin program sama Ford Foundation, itu wirausaha hijau namanya. Kebetulan kami udah selesai yang batch pertama, nanti rencana sih ada batch kedua lagi mungkin di tahun depan. Nah itu juga program kami lebih ke pendampingan startup. Jadi kami memilih sekitar 7 atau 8 startup dan kami membuat programnya itu disesuaikan sama kebutuhan startup masing-masing. Jadi yang butuh akses ke mentor, yang butuh akses ke investor kami bantu, yang butuh R&D juga bisa kami kenalkan sama siapa gitu. Jadi sangat amat tailor base gitu, dibikin berdasarkan kebutuhan startup. Ya program-program kayak gitu tuh ada, dan menurut saya itu mungkin lebih visible ketimbang memang langsung mencari angel investor atau langsung mencari VC. Gitu sih Mbak, semoga menjawab. Oke, makasih Mbak Ursula. Kayaknya sih menjawab deh. Makasih. Yes, sama-sama Mbak. Menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Heni. Nextnya ada Kak Sarah lagi tanya Kak Ursula. Jadi Sumba Solusi Alam ini adalah middle stage startup yang ngajers growth. Mereka slow but sure, dan mereka impact-nya sudah terlihat dan di tracking oleh New Energy Nexus. Mereka mencari 200.000 untuk jadi distributor produk baru. Apakah ini menarik nggak untuk angel investor? 200.000 USD yang sudah. Untuk jadi distributor produk baru. Kak Sarah bilang impact-nya sudah terlihat dan juga di tracking oleh New Energy Nexus. Bisa, boleh aja Mbak, coba aja di-submit ke tadi yang Angin Get Funding itu biar bisa diakses sama Angin Investment Team kami. Supaya di situ juga bisa dilihat, bisnis modelnya seperti apa, ada kemungkinan kita cocokin sama investor yang mana gitu, karena kan kami seleksi startup itu bukan berdasarkan hanya bagus dan tidaknya, tapi cocok nggak nih sama appetite dari investor-investor kami. Kayak gitu, jadi nggak apa-apa Mbak, coba aja di-submit selama, apalagi udah ada backup dari New Energy Nexus kan, pasti itu jadi satu poin plus juga. Yes, oke. Berarti silakan Mbak Sarah langsung di-submit aja ya ke Angin Investment. Oke, nextnya kita ada pertanyaan juga dari Kak Yusiran. Jadi ini nanya Kak Ursula, bagaimana mencari strategic investor yang tepat untuk membuat startup bertumbuh meskipun di awal-awal belum mendapatkan profit? Strategic investor yang tepat untuk bertumbuh. Jawabanku sebenarnya tadi udah aku singgung-singgung juga ya.
Maksudnya gini, angel investor itu kan dia invest nggak cuma karena dia merasa ini possible, ini potential, tapi dia juga invest karena itu adalah sesuatu yang sudah menjadi expertise dia, sudah menjadi keahlian dia, dan dia merasa ini tuh butuh solusi gitu atas masalah yang ada di industri A misalkan. Nah, mungkin bisa dipetakan dari situ, bisa dicari angel investor yang memang berkecimpung di bidang itu. Jadi ketika memang deal misalnya ya sama dia, ada banyak nih yang bisa dikasih, bukan cuma dari financial added value aja, tapi ada added value yang lain, bisa dari pengalaman dia, bisa dari network dia gitu. Gitu sih yang menurut aku. Oke, semoga menjawab ya, Kak Yosiran. Ada lagi yang nanya, balik ke umur lagi tadi, Kak Ursula. Jadi ini ada yang nanya dari Kak Saka. Apakah semua founder atau co-founder yang harus kurang dari 35 tahun? Ataukah bisa salah satunya aja? Oh, enggak sih. Kalau angin yang investment yang tadi yang angin.id/get funding itu nggak ada syarat umur. Biasanya yang ada syarat umur itu ketika kita running program, kita jadi program implementer satu klien gitu ya, dan kliennya biasanya udah punya syarat umurnya berapa, karena ya balik lagi pasti target audiensnya mereka juga beda-beda, jadi kita menyesuaikan itu. Cuma untuk yang angin get funding itu nggak ada batas umur. Oke, berarti bebas untuk angin get funding, silakan apply. Oke, Siap. ada Pak Teddy. Pak Teddy boleh silakan open mic untuk ditanyakan langsung ke Ursula, silakan. Baik, selamat sore Kak Ursula. Sore Mas. Oke, saya Teddy dari Alam Hijau Anagata. Kami mengerjakan carbon footprint and carbon reduction. Nah, tadi disebutkan bahwa selain equity itu bisa juga grant and loan. Nah, pertanyaan saya spesifik kali di loan sih, karena kan ya as we know kami startup, kami tidak punya kolateral atau apa begitu ya. Apa yang menjadi pertimbangan dari visi sehingga startup itu eligible untuk diberikan loan? Misalnya apakah, let's say misalnya kami punya saya pernah dengar ada namanya kalau di risk management tuh KYC begitu ya, know your customer gitu ya, untuk menjadi salah satu valuasi untuk mendapatkan loan, tapi juga ada namanya KYCC, know your counter customer. Jadi mungkin kalau misalnya Mbak Ursula tanya itu siapa ya, kami bukan siapa-siapa begitu. Tapi kalau misalnya kami mengerjakan project, let's say dari salah satu public company begitu ya, misalnya Astra atau salah satu PMA untuk carbon reduction, apakah itu bisa eligible untuk dapat yang model loan ini? Kira-kira begitu sih. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah di angin ada nggak yang visi yang juga concern untuk hal-hal yang kayak gitu. Karena tadi kan disebutkan salah satu dari concernnya visi itu kan get return ya, yang bisa dapat dengan valuasi. Let's say anggap aja ini adalah quick return gitu ya. Jadi project selesai ada return yang bisa dibagi atau bagaimana, itu hal-hal yang mungkin kami perlu tahu sih. Terima kasih. Oke. Sebelumnya aku boleh tahu tadi kenapa memang spesifik di loan gitu instead of grant? Startup kami tadi itu kami mengerjakan carbon footprint. Actually kami ada beberapa proyek sih, tapi salah satu yang kami sedang ajukan itu adalah carbon footprint, dan carbon footprint itu kami lakukan dengan cara memasang AI, hardware and software di salah satu perusahaan begitu kan. We know kalau misalnya mau masang karbon itu kan ada mengukur karbon itu kan ada stage 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ternyata let's say investmentnya cukup gede lah ya, untuk ukuran startup cukup gede gitu. Walaupun sebenarnya sih ini cukup profitable sih. Let's say misalnya kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan ini dengan model equity, is that possible that we get loan? Anda tidak perlu melihat kami, tapi Anda melihat kontrak yang kami kerjakan dengan siapa kami bersama begitu. Oke, paham. Ya, kalau boleh sharing berdasarkan pengalaman sih sebenarnya kalau VC sama angel investor itu mostly equity, Mas.
Oke. Karena kalau yang loan itu biasanya kan lebih condong ke crowdfunding atau P2P lending gitu. Jadi instrumennya itu memang tergantung ke mencari investor itu tergantung instrumen apa yang dibutuhkan gitu. Kalau emang VC dan angel itu mereka biasanya cenderung ke equity karena mereka pengen punya involvement keterlibatan dalam satu startup kayak gitu. Oke. Baik, itu saja pertanyaan saya. Oke, sudah menjawab ya, Mas Dedi? Sudah menjawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak Ursula. Ini salah satu lebih general sih sebenarnya dari Kak Rizky Novianto. Area mana solusi energi bersih yang dinilai paling menarik dari dari Angin Investment? Dari angel investment, oke. Sebenarnya tadi ya aku boleh bilang bahwa kalau climate tech itu adalah industri yang sangat menarik. Cuma tadi punya barrier-barrier bahwa capitalnya yang dibutuhkan cukup gede, butuh perizinan, butuh bikin pabrik dan lain-lain tadi. Cuma kalau misalnya bilang yang sebenarnya lagi menarik apa, itu lagi banyak yang memang startup renewable energy yang kemudian dia berdampak pada pengurangan karbon. Nah, salah satunya yang baru diinvest itu kalau familiar itu ada Surya, pakai X, Surya sama Solar Kita. Itu salah satu climate startup yang lagi baru diinvest dan dia emang sering kemana-mana. Nah, terus kalau yang lagi menarik lagi sebenarnya di sektor atau di area waste management. Waste management itu cukup banyak solusinya dan juga peminat investornya. Baik itu mereka collecting atau recycling sampah gitu ya. Cuma baik lagi profit modelnya itu belum banyak solusi-solusi yang bisa jadi contoh gitu ya. Jadi success story gitu. Jadi yang biasanya menarik itu adalah tadi waste management dan karbon, cuma investor itu akan lebih mudah percaya ketika udah ada success story, misalnya udah ada di negara lain gitu ya, atau dia sudah bisa membuktikan dengan traction yang bagus, itu akan lebih mudah mendapatkan investment gitu. Oke. Kak Rizky ada tanggapannya terhadap jawabannya Kak Ursula? Silahkan. Ya, tadi sudah cukup baik sih disampaikan jawab sih ya. Jadi ya dari kami juga di Automa sudah ke arah carbon tracking sih. Dan sebenarnya udah ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi mau saya sampaikan tapi udah di sesi sebelumnya udah diwakili sih kayak gitu. Jadi udah menjawab. Oke. Mas Rizky kemarin ikut eventnya Angin bukan ya, Mas? Kalau nggak salah. Iya. Ikut apa? Eventnya Angin ya? Kalau saya sih belum sih. Oh, mungkin kalau mungkin dari Mas Yumir mungkin kalau pernah. Oh, oke. Iya, benar. Apa tadi aku bilang waste collection, terus juga energy optimization itu juga menarik ya. Jadi berapa penggunaan energi yang bisa dioptimalin dengan solusinya itu belum terlalu banyak playernya di situ. Oke, terima kasih Mas Rizky. Oke, ini ada pertanyaan lagi juga Kak Ursula dari Mas Adi Cahya. Jadi seberapa dalam kemampuan Angin dalam memahami sektor yang baru seperti EV dan apakah ada appetite untuk startup yang mengembangkan teknologi khususnya hardware based? Iya, kalau misalnya dibilang seberapa tertarik kita ya, kita tertarik banget ya. Tadi aku juga udah menyampaikan bahwa memang Angin itu concern di climate solution. Banyak startup-startup yang kami showcase juga memang kami arahkan ke sana gitu, karena memang salah satu yang Angin berusaha untuk push juga adalah impact investing tadi gitu. Jadi program-program yang kami jalankan yang sama JICA, yang sama Jepang sekarang kita lagi jalankan, itu juga memang khusus di solusi-solusi yang around climate gitu. Jadi waste management, terus ada carbon, terus ada apa ya, aku satu lagi lupa. Pokoknya memang yang di area-area itu. Jadi kalau misalnya dibilang tertarik ya tertarik banget gitu. Oke, semoga menjawab Mas Adi Cahya, berarti tertarik banget kalau dari Angin Investment ya.
Ada lagi pertanyaan dari Mbak Sarah. Biasanya equity jangka investasinya berapa tahun? Apakah biasa exit dengan sistem jual perusahaan? Gimana Kak Ursula? Oke, kalau equity tadi yang aku udah bilang, jadi biasanya yang invest misalnya angel investor atau VC gitu ya, mereka let's say masuk ke startup pada saat dia masih series A gitu. Terus misalnya dia di series A, biasanya dia ngambil around 3 until 5%, di bawah 10% lah ya. Nah, tapi untuk mereka exit itu sebenarnya makan waktu lama. Jadi angel investor itu dia nggak akan mengharapkan financial return yang cepat karena mereka sudah memahami bahwa ini memang early stage gitu ya. Jadi let's say satu stage itu bisa 5-7 tahun baru mereka exit dan actually bisa menjual equity-nya itu ke investor lain yang lebih besar. Jadi cukup lama sih. Makanya tadi aku bilang dicocok-cocokin sama investornya karena biasanya jangka waktunya panjang. Oke. Berarti dalam mencari investor juga kita harus ngelihat ya Kak, gimana ke depannya, apakah cocok juga apa enggak gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang pertanyaan lagi juga boleh langsung aja di raise hand, jadi saya bisa lihat, ntar bisa langsung nanya ke Kak Ursula. Nah ini saya mau nanya nih Kak, tadi kan kita ngobrol juga mengenai angin get funding. Boleh nggak kita go through step by stepnya, kira-kira in general kayak gimana sih step kalau misalnya sehabis dari sini teman-teman KSTB pengen apply nih ke angin get funding. Nah biasanya tuh di stepnya ada beberapa step sih untuk sampai nanti dealnya kayak gitu. Wait ya, ada yang bisa aku show nggak ya? Kalau si get funding itu sebenarnya itu ngisi ini aja sih, kayak mau apply ke program-program gitu loh. Jadi memang bisnis modelnya, stage-nya, terus revenue sekarang udah berapa. Pokoknya perintilan itu yang cukup banyak sebenarnya, itu adalah salah satu bentuk due diligence investment team kami di awal gitu. Jadi sebelum ngobrol sama startup, mereka akan bisa due diligence lewat situ dulu. Itu tinggal diisi aja formnya. Nanti kalau misalnya cocok, akan diajak ngobrol sama investment team kami. Oke, berarti setelah teman-teman apply, terus kalau misalnya oke, habis itu diajak ngobrol lebih lanjut ya mengenai startup mereka. Ini mungkin kelihatan dikit ya. Jadi ini adalah our multi-layer screening process. Kalau bisa dilihat dari enterprise yang daftar ke kami, let's say sekitar 1.800 gitu ya. Habis itu yang diseleksi memang cuma sedikit, cuma 24% kurang lebih untuk tadi interview one-on-one. Lalu di sini dia yang diseleksi, kemudian dia diajak ke one-on-one meeting. Lalu setelah meeting mereka akan direview lagi. Kan yang meeting itu biasanya cuma satu perwakilan dari investment team. Nah nanti investment team akan akan buat meeting investment committee gitu ya, mingguan, untuk kayak share, oke, hari minggu ini gue ketemu sama ABC gitu. Terus nanti akan dibahas di committee itu. Terus habis itu baru di showcase ke investor kami. Itu kira-kira prosesnya. Oke, jadi ini teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau apply untuk angin get funding, ini adalah layer dari screening proses untuk dari angin. Jadi bisa dilihat awal-awalnya di ada screening segala macam sampai nanti ke titik investmentnya ya dari angin investors. Iya, cuma sebenarnya gimana ya? Kita nggak bisa menjamin bahwa yang kita showcase itu pasti diinvest gitu. Itu yang salah satu kita juga sering ingetin sih. Jadi yang kita showcase itu yang menurut kami ini oke gitu ya buat angel investor kami. Nah nanti kalau misalnya ada yang tertarik, kita bantu koneksi gitu. Oke, jadi di saat berarti angin membantu sampai di showcase. Setelah di showcase itu keputusan dari investornya masing-masing. Betul. Kalau misalnya mau gimana ya, main service kita tuh adalah connection-nya sebenarnya. Kalau misalnya setelah itu mereka akan go through the investment process on their own, itu kita nggak akan quote success fee. Jadi emang ya udah setelah connection kita bebaskan, kecuali kalau memang ada request, misalnya ada let's say 2 atau 3 dari investor kami tertarik nih untuk co-investing bareng-bareng di startup A. Nah minta tolong angin untuk doing the investment execution juga, sampai ke legalnya juga. Nah itu bisa, cuma itu ya based on request dari investor kami gitu. Oke.
Oke, thank you Kak. Oke. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan dari Mbak Heni. Kalau boleh tahu, berapa maksimal nominal investasi yang bisa di-apply ke angin? Jadi kalau misalnya mereka cari funding, maksimal berapa yang bisa angin kasih gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau dibilang berapanya itu nggak ada nominal yang maksimal. Cuma tadi aku bisa bilang bahwa rata-rata itu tiket size-nya bisa serendah dari 25K karena perseorangan ya, 25K sampai 250 atau 500K Oke. tiket size per investor. Ya, semoga menjawab Mbak Heni. Oh ya, sama ini Kak. Berarti untuk angin sendiri, tadi kan kita ngelihat ada juga visi yang ikut di belakangnya angin ya. Maksudnya dengan mereka juga mau ngelihat apa nih yang dikurasi oleh angin dan apakah mereka tertarik atau enggak. Nah, biasanya gimana sih Kak kalau yang kita lihat kan biasanya step by step-nya kan kalau misalnya startup dari angel investor, pre-seed, seed, pre-series A atau series A dan selanjutnya gitu. Nah, untuk angin sendiri banyaknya dari mana sih? Apakah memang mereka yang tahap untuk mencari dari angel investor kah? Atau yang pre-seed juga ada yang ikut untuk cari funding dari angin? Atau bahkan yang seed? Atau mungkin seri A juga ada? Biasa gimana Kak kalau di angin? Kalau dia itu kebanyakan dari pre-seed sampai series A. Jadi Oke. nggak gede-gede sih karena emang early stage. Yes. Oke. Oke. Nah, ada lagi yang mau nanya dari teman-teman KSTEB. Ini karena menarik banget untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut mengenai investment proses, terus juga angel investment, apalagi kan semua di sini kan juga terlibat dalam startup teknologi energi bersih yang dimana sekarang angin lagi tertarik banget untuk ngelirik di situ. Jadi bisa langsung ditanya aja ke Kak Ursula kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Wijayanto, silakan. Boleh open mic. Saya lupa apakah ini tadi sempat ditanya atau saya kebetulan nggak dengar mengenai umur atau batas umur founder. Ada banyak kegiatan-kegiatan bootcamp atau untuk startup gitu, tapi batasan umurnya itu rata-rata 40 tahun ke bawah gitu. Dari sisi dari sisi penyelenggara katakan Energy Nexus atau yang lain itu mungkin juga mengapa ada apakah umur juga mengapa umur dibatasin gitu, ibaratnya kesuksesan itu bisa jadi bermula pada usia yang lebih matang atau usia pada lebih dari 40 tahun. Mungkin ya ada beberapa kegiatan yang terpaksa misalnya saya berminat gitu tapi ternyata tidak bisa ikut karena dibatasin umur karena umur saya udah jelita kan. Jadi mengapa ini selalu menjadi batasan? Apakah ada perhitungan kalau umur sekian maka nanti rentang waktu untuk ininya seperti ini, atau justru saya melihat kalau muda-muda itu lebih emosional gitu, nggak stabil kebanyakan semangat di awal pas ketemu susahnya tinggal gitu hilang gitu. Justru kalau umur yang lebih mature atau lebih pelan tapi telaten sampai gitu. Kira-kira ya kalau ini pendapat teman-teman atau khususnya Mbak Ursula gimana kalau terkait dengan umur? Terima kasih. Ya, tadi udah sempat dibahas sih Mas. Jadi pokoknya kalau dari angin itu intinya untuk yang founder startup yang mau submit pitch deck mereka itu nggak ada batasan usia. Memang hanya submit ngisi form itu terus submit deck aja. Itu untuk yang dapat akses to funding, terus nanti kalau misalnya lolos kita bisa showcase ke member kami, itu nggak ada batasan. Nah, tapi di sisi lain, Angin kan punya satu business arm lagi yang namanya Angin Advisory. Kalau Angin Advisory itu ngejalanin program-program bisa accelerator incubator juga untuk startup. Nah, biasanya Angin Advisory itu berjalan berdasarkan client base. Jadi kita pernah kerja sama PNG kemarin, kita bisa kerja sama
kementerian, kita juga bisa kerja sama Ford Foundation, USAID gitu. Nah, biasanya mereka tuh punya requirement umur sendiri yang memang menyesuaikan sama target market mereka gitu. Jadi kita menyesuaikan itu karena itu adalah requirement dari klien kami. Itu kalau yang angin advisory. Kalau yang angin investment nggak ada syarat umur. Oke. Semoga menjawab ya, Mas. Terima kasih Mbak Ursula, terima kasih Mas Jovito. Ya, sama-sama. Oh iya Kak, tadi kan ada angin untuk ngebuat akselerator ya. Nah, berarti kalau angin itu untuk akselerator berarti biasanya partneran atau buat sendiri juga untuk akseleratornya? Enggak, kita biasanya jadi implementer dari program-program lain, guys. Sekarang kebetulan yang tadi aku mention, kita lagi implementing programnya JICA dari Jepang. Jadi kita Ninja itu ya? Ninja Accelerator? ya, betul. Ninja itu kita bikin program acceleration, tapi emang sangat quality over quantity ya jatuhnya. Karena yang terpilih itu cuma 3 startup aja yang memang di bidang impact startup. Lalu 3 startup ini akan kita terbangkan ke Jepang untuk ikut demo day di sana. Nah, itu client base gitu, karena tadi itu sama si JK. Terus misalnya sama PNG kemarin. Nah, PNG itu kemarin jadi mereka punya serangkaian poin-poin masalah gitu ya yang butuh solusi dari startup. Nah, tugas kita adalah implement program mereka. Kita open application, kita cari startup yang sesuai, yang bisa menyelesaikan problem-problem tadi. Dan waktu itu hadiahnya adalah untuk actually making connection sama PNG dan bisa untuk collaborate sama PNG gitu. Jadi nggak ada program yang memang kita regularly gitu, nggak ada. Yes, oke, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya Mas Kris silakan, boleh bertanya lagi. Bung, nggak ada yang bertanya, saya aja ya. Nggak apa-apa, silakan Mas. Apa namanya? Pertama, jujur salah satu kendala kami kan tadi biasanya program itu based on klien, biasanya kan dibatasi umur, makanya bagi kami yang memang umurnya Pak Wijayanto, kita sejenis senasib, jadi kita bersyukur aja sih bisa tergabung di New Energy Nexus gitu, karena memang Nexus dia benar-benar melihat kompetensinya gitu, dan saya juga sangat bangga bisa menjadi bagian dalam komunitas ini. Nah, terus ada bahasa-bahasa umum startup yang sekarang lagi berkembang, contoh kayak ketika Wows Energi memilih kompetisi gitu, memilih nama, maksudnya dalam pengertian, oh kalian baiknya masuk ke waste management kayak gitu. Baru saya baru ngerti sih gini. Nah, kira-kira waste management seperti apa sih Mbak Ursula yang lagi seperti apa sih biasanya investor cari gitu? Kan kalau misalnya sesuatu yang general, misalnya contoh solar PV, ada mungkin ada bank sampah atau sejenisnya kayak gitu, itu kan yang general yang orang ngerti. Tapi kalau kayak seperti kami yang orang ini apaan sih gitu, biosintetik itu apa sih gitu, itu sesuatu yang apakah mereka terbuka dengan sesuatu yang baru seperti itu atau apa. Jadi waste management seperti apa. Jadi kalau bagi kami sebagai founder startupnya sih, kami mengakalinya lewat membahasakan startup kami dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi seperti apa waste managementnya, terus kami ini cocoknya program-program kayak apa, program-program yang kayak apa gitu. Terus yang kedua berhubungan dengan itu juga, setelah mendengarkan ini, karena ini pertanyaan saya sudah berbulan-bulan gini, kalau masalah penawaran investor, saya banyak penawarannya, tapi rata-rata hanya memberikan duit, jadi kayak duit, ada yang sih seenaknya minta 20%, 30%, enakmu dong. Maksudnya, dan saya baru ngerti, oh ternyata cuma rata-rata sih 3-5%, karena secara kalkulasi, wah, kegedean mereka nanti kita kerja baktinya. Jadi, nah, kalau yang modal bisnis yang saya coba terapkan di sini adalah mungkin kalau bahasa generalnya adalah sejenis franchise, jadi multi investor. Nah, saya pernah lihat ada beberapa startup yang diinvest oleh beberapa angel investor. Itu gimana sih ceritanya kok bisa sampai bisa ada beberapa, apakah mungkin kebutuhan dananya yang dikejar atau bagaimana kok bisa? Karena mungkin ini akan menjawab pertanyaan saya. Kalau saya nanti menjual sejenis franchise atau multi investor,
Itu seperti apa konsepnya? Terima kasih. Oke, kalau boleh di poin tadi pertanyaannya yang basic. Kalau yang pertama itu program untuk waste management seperti apa? Sejenis apa? Kalau sejenis apa? Terus yang kedua itu kalau yang tadi yang multi investor, ada kan yang saya lihat angel investor. Jadi ketika di list siapa pimpin pendanaan, ada angel investor sampai 2-3 orang yang di satu startup yang sama. Kok bisa begitu gitu? Apa yang membuat itu terjadi? Oke. Berarti yang mungkin aku bantu dikit kali ya Kak ya. Nomor 1 berarti mengenai waste management dan biasa gimana sih startup ngelihat waste management yang menarik gitu ya. Karena bisa dibilang kan juga mungkin waste management seperti bank sampah itu juga istilahnya kayak waste management. Tapi gimana yang menarik nih, sistem yang menarik untuk dilirik oleh startup? Apa yang biasanya startup lakuin untuk bikin investor tertarik? Sedangkan dari waste management sendiri kan kalau kita ngeliat di Indonesia sebenarnya juga udah banyak, tapi biasanya sebut pengepul atau bank sampah. Nah, yang bikin menarik itu apa? Untuk investor yang biasanya dibilang startup, dan yang kedua berarti mengenai multi investor ya. Jadi ada banyak investor dalam satu funding gitu seperti kurang lebih Kak. Oke. Mungkin yang pertama dulu, yang waste management seperti apa? Kalau dari pengalaman kami, sebenarnya yang banyak menarik investor itu adalah waste management yang mengolah bahan yang memang sudah benar-benar tidak bernilai. Gimana ya? Kalau misalnya barangnya masih bernilai, masih rebutan kan itu sebenarnya ya sulit juga ya. Tapi akan menjadi semakin tinggi nilainya kalau dia bisa mengolah barang-barang yang benar-benar sudah sampah tidak bernilai dan itu bisa diolah menjadi sesuatu gitu. Itu sih sebenarnya yang jadi lebih dari waste collection doang gitu, tapi actually recycling it untuk menjadi produk yang lebih valuable. Kemarin tuh kalau mau kasih contoh, kemarin tuh yang ikut JK itu ada Pelana. Pelana itu dia mengubah dari sekam padi gitu ya, jadi plastik yang bisa jadi construction materials. Itu Pelana. Sama yang satu lagi kemarin waste management tuh ada 2 yang ikut Ninja, yang satu lagi Surplus. Surplus itu kalau pernah dengar dia seperti mobile application base yang menjual sisa-sisa makanan dari restoran atau kafe yang biasa kan setiap hari itu ada sisa-sisa makanan. Nah, itu dijual dengan harga yang lebih murah tapi mutunya masih terjamin gitu buat orang tuh beli gitu. Okay. Nah, itu tuh jadi beberapa contoh-contoh yang bisa melihat poin inovasi gitu ya, bahwa ada nih cara-cara pengolahan sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang multi investor tadi ya. Nah, sebenarnya kalau multi investor itu sesuatu yang cukup wajar, apalagi kalau misalnya yang participating adalah angel investor, karena biasanya angel investor itu dia bisa jadi kayak, bisa juga nih ya member Angin itu datang ke Angin dengan bilang, saya mau invest nih ke startup A, tapi butuh co-investor lain gitu, karena biasanya tiket size per angel investor itu tidak sebesar VC. Nah, jadi itu adalah model-model yang sebenarnya sering kali terjadi antar angel investor, dan itu Angin juga bisa bantuin untuk mencarikan syndication itu, mencarikan co-investor misalnya di network kami gitu. Nanti kita bisa promote kayak ada nih referral dari member kami, let's say ke Surplus tadi, ini adalah referral dari member kami kalau misalnya ada yang tertarik untuk invest barengan kayak gitu. Nah, itu model-model yang bisa dibantu sama network kayak Angin gitu. Oke, semoga menjawab ya Mas Kris. Udah mahal banget nih saat ini karena saya dapat banyak sekali clue yang oke. Jadi kenapa sih kami istilahnya kayak kok dia terus gitu, kayak startup ini terus ini. Saya baru ngerti yang ini barusan yang tadi jelasin, dan kenapa dia bisa multi gitu. Ternyata memang by referensi. Jadi bukan cuma sekedar ini entah dari mana tiba-tiba ada berapa investor dan oke, saya udah paham, saya udah. Thank you banget. Udah. Ya, ini aja Mas, semangat rajin-rajin ikut program networking, speed dating. Nah, di situ tuh nanti bikin koneksi. Ya, thank you so much. Oke. Yes. Ada lagi kita lihat pertanyaan dari Mas Leo. Mas Leo juga ada di sini ya. Boleh silakan Mas Leo ditanyakan langsung ke Kak Ursula.
Halo Mas Leo, ada? Oke, mungkin kita lihat. Oh, pertanyaan lagi nih dari Pak Teddy juga yang masuk. Mau nanya, ini balik lagi ke awal, Kak. Untuk stage pre-seed, apa yang biasanya diharapkan dari startup? Mungkin tadi singkat lagi aja, sama equity-nya berapa persen biasanya? Kalau pre-seed berarti early banget kan ya. Berarti tadi sih paling ada MVP atau mock-up produk yang tangible gitu. Atau lebih baik lagi kalau misalnya udah ada leads. Tapi kan sebenarnya leads ini kan gimana ya, untuk mencari leads itu sebenarnya nggak harus butuh modal yang gede kan. Ada cara-cara lain untuk actually gaining leads. Biar investor tuh ketika melihat, oh udah ada berapa user gitu. Udah ada berapa customer, udah ada berapa klien. Nah, itu tuh yang bisa meyakinkan walaupun memang masih early. Oke. Untuk equity-nya sebenarnya tetap sama sih, biasanya tetap under 10%, 5% sekitar itu. Oke. Semoga menjawab ya, Pak Teddy. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Mas Leo, sepertinya belum mau ngobrol, masih malu-malu. Ini ada pertanyaannya di sini, berapa maksimal nilai investasi yang dapat diberikan investor kepada pelaku usaha energi terbarukan, khususnya untuk sektor yang kondisi marketnya sudah captive dan demand-nya jauh lebih besar dibandingin supply. Oke. Ya sebenarnya sama sih, tadi jawabannya aku udah mention juga bahwa kalau dari kami tuh nggak ada maksimal investment berapa, tentu akan menyesuaikan dari yang di fundraise itu berapa, sesuai dengan kebutuhan juga gitu. Investor pasti melihat minta duit segini tuh buat apa gitu, alokasinya untuk apa, rencananya setelah dapat duit itu mau dikemanain gitu. Itu. Nah, tapi tadi ticket size-nya kalau angel investor itu sekitar itu 25K until 500K. Oke. Gitu. Ya. Terima kasih, Kak. Berarti jangan ragu-ragu kalian kalau misalnya butuh investment atau segala macam, silakan apply aja ya langsung ke Angin, get funding, nanti di situ bisa dilihat. Dan kalau misalnya punya pertanyaan lebih lanjut juga mungkin bisa kontak Kak Ursula ya. Boleh. Connect di LinkedIn aku juga boleh. Nah ya, bisa connect langsung di LinkedIn-nya Kak Ursula dan tanya lebih lanjut kalau ada pertanyaan mengenai Angin Investment. Follow juga LinkedIn dan sosial medianya Angin kalau kita ada event program apa atau ada speed dating rencana tahun depan itu around Maret kalau nggak salah, itu kita mau ada speed dating lagi. Kemarin kita baru bikin speed dating, tahun depan early next year lah kita mau bikin speed dating lagi, pertemukan visi sama startup. Nah itu juga nanti stay tune aja di sosial media kami untuk apply. Oke. Oh, untuk speed dating itu yang sebelumnya kayak gimana Kak Ursula kalau boleh tahu? Apakah biasa offline, online, dan biasanya sistemnya kayak gimana sih untuk speed dating? Dan mungkin yang belum tahu bisa dijelasin sedikit mengenai speed dating. Oke. Kebetulan kemarin itu bulan Oktober kami bikin speed dating yang setelah pandemi ini pertama kali offline lagi sih juga sejujurnya. Itu kliennya bersama AWS, Amazon, sama Sendit, startup Sendit. Nah, kita bikin speed dating di office-nya Sendit. Waktu itu targetnya memang adalah menyeleksi 50 startup. Jadi kita pilih top 50 dari applicants itu kemarin nyampe 300 lebih. Dari 300 lebih kita pilih jadi top 50 startup. Terus kita memang dari awal pas open application kita udah sounding ini nih visi-visi yang akan ikut kita speed dating gitu. Waktu itu ada sekitar 25 visi. Yang visi-visinya memang sangat cukup aktif ya di Indonesia. Ada Alpha JWC, ada Sequoia, ada Tree Hill, ada Ventura, Kejora, banyak. Nah mereka itu sistemnya adalah kita tanya juga ke visinya, ada preferensi ketemu startup siapa. Begitu juga ke startupnya kita tanya, ada yang kalian misalnya bilang bahwa saya nggak mau ketemu sama visi A karena saya udah pernah ngobrol dan lain-lain. Itu juga kita tanya, pokoknya kita tanya preferensinya. Terus kita matchmaking gitu. Jadi sebelum hari H kita udah bilang bahwa nanti akan ada 6 sesi. Di sesi pertama kamu akan ketemu sama startup A, startup B, startup C. Terus kalau misalnya buat startupnya di sesi pertama mau ketemu visi A, nanti di sesi kedua kalian pindah meja ya ketemu visi B gitu. Jadi ada meja banyak gitu ya sistemnya, kemarin ada meja banyak dan ada 6 sesi dan
visinya akan stay di meja, startupnya akan moving around the table setiap session gitu. Jadi setiap sesi itu emang cukup padat, 20 menit per sesi untuk mereka kenalan. Nah di situ tuh menurutku yang bisa open access, open network untuk ketemu sama fisikan, karena biasanya tuh seringnya online. Nah setelah dari speed dating itu baru ditutup dengan acara networking. Semua orang bisa casually mingle, connect sama siapapun gitu. Oke. Nah, berarti yang tertarik bisa stay tune ya, bisa follow LinkedIn-nya Angin dan juga Instagram-nya. Ya. Jadi kalau misalnya ada speed dating next-nya, kalian bisa langsung apply, dan kalau kepilih bisa langsung ikutan speed dating, ketemu sama visi-visinya di sana, ngobrol langsung. Karena kan lebih enak ya Kak ya, dibandingin nggak ada batas umur nih, nggak ada batas umur. ya, yang ini nggak ada batas umur, jadi silakan apply, datang. Kalau terpilih speed dating, jadi di welcome banget sama Angin. Oke, apakah selanjutnya ini ada pertanyaan? Oh, by the way Kak, tadi kan speed dating sebelumnya, tadi saya dengar sama AWS, Amazon Web Service ya, Ya, betul. dan juga Sendit. Kayaknya biasanya mereka berarti nyari industri spesifik, fintech kah atau apa? Oh enggak? Mereka agnostik. Oh, agnostic. Oh, I see. Berarti nextnya biasanya speed dating juga agnostik. Berarti Ya. semuanya juga. Oke. Yes. Jadi silakan apply aja langsung karena kebetulan agnostik, tapi dapat bocoran kan energi teknologi startup teknologi energi bersih, dilirik menarik. Oh. Jadi kalian in a way punya kesempatan yang oke, silakan apply aja untuk next kalau ada speed dating dari Angin. Mantap. Oke. Ini kita lihat